Selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terberkati. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Pada hari ini Jumat 8 April 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 26. Demikian dikatakan, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini terkadang sering mengalami situasi yang sangat-sangat pahit, membuat kita tidak berdaya. Bahkan ada orang sampai putus asa. Penderitaan yang kita alami sehingga kita bertanya-tanya, apakah Tuhan melupakan dan tidak peduli? Demikian yang dialami oleh bangsa Israel saat dalam kesusahan. Pada masa itu orang Israel menghadapi tekanan dan kesulitan dari bangsa Asyur. Dalam situasi demikian, orang-orang Israel merasa sepertinya Tuhan tidak peduli, telah meninggalkan mereka. Namun, benarkah demikian? Tentu sama sekali tidak. Dalam keadaan tertekan seperti inilah, Yesaya datang bernubuat memberikan penghiburan bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan dan melupakan mereka. Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Melalui nubuatan itu Allah berjanji untuk melepaskan umat-Nya dari tekanan, dari penderitaan jika mereka berbalik kepadanya. Allah memberikan kepastian dan pemulihan kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit. Makanya dikatakan dalam sapaan firman Tuhan dalam nats ini, supaya umat manusia mengetahui bahwa Aku Allah atau Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat. Itu berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan umat-Nya. Tuhan tak pernah melupakan umat-Nya. Jika kita merasa ditinggalkan atau dilupakan Tuhan, bahkan kita merasa Tuhan membiarkan kita pada masa-masa sulit, ingatlah bahwa Tuhan itu hanya sementara memberikan tantangan, pergumulan, atau ujian. Tuhan memakai yang sementara itu untuk mempersiapkan kita menjadi umat yang baik dan supaya kita tetap setia pada Tuhan. Dan terkadang hukuman kita alami untuk menyembuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Dan kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah baik. Ingatlah kasih-Nya yang tak pernah padam akan memimpin kita dalam kebenaran dan kehidupan yang lebih baik.
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati itu di dalam diri Yesus Kristus atas pengorbanannya di kayu salib. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidak selama itu atau tidak selamanya sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab. Namun kasih Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya adalah kekal dan abadi. Oleh karenanya kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuat, dan kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan baik. Percayalah kepada Tuhan yang penuh kasih. Dengan percaya kepadanya kita akan dapat merasakan kasih Tuhan yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Tuhan telah nyata. Tuhan menebus kita, Tuhan memelihara kita, serta menjamin masa depan kita yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu berkenan memperbaharui hati kami dengan semangat dan kerinduan untuk hidup lebih baik. Tuhan, ajari kami supaya tetap senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Dalam melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, Tuhanlah bersama-sama kami supaya kami bekerja dengan baik. Dalam saudara-saudara kami yang sakit, yang selalu membutuhkan pertolongan dari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu menjamah obat yang dikonsumsinya supaya memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Ya Bapa, kami serahkanlah doa dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.